إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmat kepada kita manakala kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam selalu tercurah kehadiran junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya al-faqir mengajak diri saya pribadi dan kita semua pada umumnya, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa al-imtitharu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, masalah takwa tidak hanya sekedar diucapkan lisan, tidak hanya disebutkan, tetapi takwa juga harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada upaya, usaha kita untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak upaya tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa upaya kita dalam merangkai menuju derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya kita selalu menjaga akidah kita, keyakinan kita, iman kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita selalu menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu menjaga hati kita, selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini tentunya di dalam sejarah telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala sedang duduk bersama sahabat, datang malaikat Jibril menyerupai sesosok manusia laki-laki yang berpakaian serba putih, kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak ada yang tahu siapa yang datang ini. Tidak ada yang tahu siapa gerangan yang datang. Malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki ini mendekat kepada Nabi, kemudian dia bertanya perkara agama. Bukan berarti malaikat Jibril tidak tahu, tetapi pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan, yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sebagai wujud pembelajaran kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi didekati oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad,
Ma huwal iman? Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, apa itu iman? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi, hendaknya engkau beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada para malaikat, kepada para kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yakin iman adanya hari kiamat, dan engkau yakin atau iman percaya kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasan semacam ini, kata para alim ulama, ini mencakup akidah, keyakinan kita, iman kita. Dan ulama mengajarkan kepada kita akidah yang dibenarkan dalam syariat, yang dibenarkan dan sesuai dengan Islam, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterjemahkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa akidah yang benar meyakini adanya Allah sesuai dengan yang disebutkan baginda Nabi tadi, rukun-rukun iman yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada filar yang harus ditanamkan di dalam orang yang dia menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setidaknya ada 2 pilar yang harus dia pegang. Yang pertama, mahabbah kepada para ahli baitin Nabi, cinta kepada para ahli bait, para zuriat-zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang kita kenal sekarang ini yaitu para habaib, baik dia habaib di kalangan ulama maupun habaib di kalangan awam. Adanya rasa cinta kepada mereka. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mahabbah atau cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka akidahnya dibenarkan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala ada orang yang mengaku dia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul dia memegang teguh rukun iman yang disebutkan Nabi, tetapi dia membenci keturunan Nabi Muhammad, dia mencaci maki, bahkan dia membid'ahkan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada yang membenci para sahabat Nabi, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dipertanyakan. Orang yang benar-benar menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mahabbah, cinta kepada zuriat Nabi, dan juga cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengambil sumber hukum Al-Quran, hadis, sunnah khulafaur rasyidin, kemudian ijma' ulama, dan juga qiyas. Manakala dia mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menafikan, dia menolak ijma' ulama, dia menolak qiyas, maka dipertanyakan akidahnya. Ijma' ulama, pendapat para ulama, tafsir para ulama, ulama Al-Quran, ahlul Quran, ulama ahli hadis, ulama ahli fiqih. Kemudian qiyas, dia menggunakan persamaan hukum. Ibaratkan pada saat di zaman dahulu tidak ada yang namanya narkotika, tidak ada yang namanya pil ekstasi. Tetapi sekarang ada. Bagaimana mengambil sumber hukumnya, halal atau haram barang tersebut? Menggunakan qiyas, ijma' ulama dan qiyas, persamaan hukum. Bahwa ulama menyamakan hukum barang tersebut dengan khomer, yakni hal yang memabukkan. Manakala barang tersebut memabukkan, maka hukumnya haram. Inilah penggunaan qiyas. Kemudian lagi ada hukum larangan memakan harta anak yatim. Di Al-Quran disebutkan larangan memakan harta anak yatim. Tetapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan larangan memakan uang panti asuhan.
larangan memakan uang masjid. Nah, ulama mengkiaskan persamaan hukum tersebut. Manakala mengambil uang masjid, uang musalla, uang panti asuhan untuk kebutuhan pribadinya, maka dikiaskan, disamakan dengan dia memakan harta anak yatim. Inilah jamaah kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil sumber hukum Al-Qur'an, hadis, sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin, ijma' ulama, dan juga qiyas. Manakala ada orang yang mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, dia tidak mengambil sumber hukum tadi, maka dipertanyakan akidahnya. Ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, perkara akidah. Kemudian malaikat Jibril bertanya perkara yang kedua, ma huwal Islam? Apa itu Islam, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nabi menjelaskan arti Islam, yakni engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji manakala engkau mampu. Ulama mengatakan bahwa tafsir hadis ini adalah rangkaian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini yang kedua, sebagai wujud kita untuk menggapai derajat takwa di sisi Allah, kita perbaiki ibadah kita. Kita belajar rangkaian ibadah ini dengan ilmu fiqih. Ada rukun-rukunnya, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal yang membatalkan di dalamnya. Hendaknya kita pelajari dengan guru-guru yang bersanad dan guru-guru kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ibadah yang kita lakukan untuk penyempurna semuanya adalah dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dan upaya kita untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, upaya kita untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pertanyaan malaikat Jibril yang ketiga kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ma huwal ihsan? Nabi Muhammad SAW ditanya, apa itu ihsan? Nabi Muhammad menjawab, ihsan yakni an ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan yakni engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi manakala engkau tidak sanggup, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ulama menafsirkan juga hadis ini bahwa hadis tersebut, ihsan tersebut adalah perkara hati, upaya hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan muraqabah. Manakala muraqabah sudah tertanam di dalam hati seorang mukmin, maka gerak-geriknya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengajarkan bagaimana untuk mencapai muraqabah ini, mencapai derajat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya ilmu tasawuf. Ulama-ulama mengajarkan ilmu tasawuf untuk menjadi derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama kita yang mengajarkan ilmu tasawuf, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, di mana beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Ada ulama Syekh Ibnu Athaillah, beliau mengarang kitab Al-Hikam. Ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengarang kitab tasawuf Nasaihul Ibad.
Dan ada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama dari negeri kita tercinta. Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Banten, beliau mensyarah kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, karangan beliau, yakni Maraqil Ubudiyah. Dan ada ulama kita dari kota Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kitab tasawuf beliau yang beliau karang Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Dan banyak ulama-ulama yang lain dengan kitab-kitab karangan mereka yang mengajarkan ilmu tasawuf sebagai upaya untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapan agar mereka bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ilmu tasawuf tersebut mengajarkan untuk menjaga lisan, menjaga hati untuk tidak ujub, tidak membangga-banggakan diri, hatinya tidak takabur, tidak sombong, kemudian hatinya tidak riak, tidak pamer-pamer ibadah kepada orang lain, hatinya terhindar dari sifat sum'ah atau ingin terkenal. Sum'ah itu ingin terkenal, ingin dipuji-puji oleh orang lain, dan menghindari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ulama tasawuf mengajarkan kita untuk tawadhu, rendah hati, selalu merasa rendah hati di hadapan mukmin yang lainnya, tidak merasa lebih baik. Sekalipun dia menghadapi orang yang ahli maksiat, dia tidak menganggap orang yang ahli maksiat tersebut hina di hadapannya. Bisa jadi orang yang ahli maksiat tersebut mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih mulia daripada dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu atau upaya kita untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita untuk tidak ujub, tidak sombong, tidak sum'ah, tidak takabur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, menjaga lisan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih derajat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واجبرنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر الظالمين الكافرين أعداءك أعداء الدين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.